Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Asni ya. Mungkin ini pertemuan terakhir sebelum PTS, ya nggak apa-apa. Nanti untuk latihan-latihan soal, insya Allah Ustazah akan tambahkan satu topik lagi. Jadi, ini kalau nggak salah pertemuan ke-7 ya. Berarti nanti di bawahnya pertemuan ke-7 ada satu topik lagi terkait dengan pembahasan soal-soal, macam-macam soal-soal gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan mutlak gitu. Kalau kemarin kan habis persamaan ya, sekarang ke pertidaksamaan. Kira-kira apa sih itu pertidaksamaan? Jadi bedanya apa sama persamaan? Bedanya itu kalau persamaan kan dia memuat tanda sama dengan gitu kan ya. Tapi kalau pertidaksamaan itu dia memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan itu notasinya seperti ini. Kalau persamaan kan harus sama dengan gitu ya. Kalau yang pertidaksamaan itu yang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Seperti itu. Pengertiannya apa pertidaksamaan mutlak? Jadi pertidaksamaan mutlak itu adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak gitu ya, memuat tanda mutlak itu pokoknya yang ada mutlaknya dan variabelnya. Variabel itu berarti yang x, y gitu kan. Tapi kalau di sini mungkin nanti banyak kan pakai x aja. Variabelnya itu berada di dalam tanda mutlak gitu. Misalkan contoh bentuknya adalah seperti ini. X min 1, mutlak dari X min 1 lebih dari 2, terus mutlak dari 4X min 6 lebih dari mutlak 9X min 3, kemudian mutlak 2X min 3 lebih dari 3X plus 2. Jadi ada 3 macam, ya ini bisa lebih dari, bisa kurang dari gitu ya. Atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu. Jadi fleksibel gitu. Kita lihat bentuknya di sini. Yang pertama itu dia kan mirip-mirip ini kayak fungsinya gitu ya, fungsinya. Lalu ruas kanannya adalah konstanta gitu. Kalau yang ini kan ruas kanan maupun ruas kiri itu sama-sama dia ada mutlaknya gitu. Kalau yang terakhir di sini yang ruas kiri ada mutlak, yang ruas kanan nggak ada mutlak gitu. Jadi sebuah fungsi yang nggak ada mutlaknya gitu. Jadi ada 3 macam bentuk ini. Kalau disederhanakan mungkin jadi seperti ini. Fungsinya ya fx lebih dari mutlak fx lebih dari k, mutlak fx lebih dari mutlak gx, mutlak fx lebih dari gx. Ini fleksibel ya, lebih dari linknya ini. Bisa kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan gitu. Jadi intinya yang di sini pokoknya antara ini gitulah ya. Oke, lanjut. Nah, untuk penyelesaiannya, kalau kemarin di persamaan penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya bisa kita pakai, kan juga dibedakan macam-macam ya. Kalau yang misalkan yang pertama ini kan mutlak fx, terus di sini biasanya ada sama dengan k gitu kan, beda. Tinggal diganti negatif positifnya kan ya, lalu diselesaikan. Kemudian kalau yang sama-sama ada mutlaknya, kalau tandanya sama dengan kemarin di persamaan, itu kan kita kuadratkan seperti itu. Kalau yang di sini, yang ketiga ini, kita mirip-mirip juga pakai definisi kan ya, memisahkan negatif dan positifnya, tapi ditambahkan dengan syaratnya. Kemarin syaratnya yaitu ruas kanan harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, itu intinya nanti mirip sama juga, tapi tandanya kan kalau di persamaan sama dengan, kalau di sini tandanya adalah kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya ini sebenarnya ada macam-macam ya, ada menggunakan definisi mutlak, ya kayak yang tadi, kemudian menggunakan grafik, kemudian bisa menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak, dan menguadratkan kedua ruas. Tapi karena ini saking banyaknya dan waktunya mungkin nggak cukup ya, kita beberapa eliminasi aja, maksudnya tidak kita bahas gitu. Jadi yang menggunakan grafik ini nggak kita bahas dulu, menggunakan definisi mutlak ini juga tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas ini adalah yang dua ini aja dulu. Menggunakan
definisi nilai mutlak dan mengkuadratkan kedua ruas gitu. Nah, yang pakainya yang mana? Ya mirip-mirip persamaan kemarin. Ya, yang pertama untuk menggunakan definisi nilai mutlak itu yang bentuk seperti ini. Mutlak Fx kurang dari K. Oh, bisa lebih dari juga ya, bisa lebih dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan gitu ya. Intinya yang di dalam fungsinya di dalam mutlak. Kemudian sebelah kanannya itu adalah konstanta gitu. Kemudian yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak ya selain yang itu tadi adalah yang ini. Ketika yang ruas kiri itu mutlak fungsi mutlak, yang satunya ruas kanan itu apa namanya ini fungsi biasa gitu ya, nggak ada mutlaknya gitu. Kalau yang mengkuadratkan kedua ruas itu yang pakai yang apa namanya, pakai yang itu loh, yang mutlak fungsi mutlak fx kurang dari fungsi mutlak gx. Jadi sama-sama ada nilai mutlak, ada tanda mutlaknya. Ini fleksibel ya, bisa kurang dari sama dengan, ini juga bisa, pokoknya intinya bisa inilah gitu ya. Oke, untuk penyelesaiannya kita simak video yang lain ya. Ini sudah gabungkan seperti itu.